Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang aritmatika sosial. Kita mulai dari judul yang pertama, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan perdagangan ada yang dinamakan untung dan rugi, dan ada juga yang dinamakan dengan harga jual dan harga beli. Istilah-istilah ini tentunya sudah tidak asing lagi kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui pembelajaran kali ini kalian dapat lebih paham mengenai keuntungan dan kerugian. Demikian juga nanti kita akan menghitung bagaimana persentase keuntungan dan bagaimana persentase kerugian. Untuk memahami lebih dalam tentang keuntungan, kerugian, atau bahkan impas atau balik modal, mari kita perhatikan kegiatan aktivitas jual beli pada cerita berikut ini. Cerita yang pertama, Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari cerita tersebut, besar modal yang dikeluarkan Pak Subur adalah sebesar 1 juta rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan yaitu 1.100.000 rupiah didapatkan dari 10.000 per porsi dikali 110. Nah, maka dapat kita perhatikan bahwa pemasukannya menjadi 1.100.000 dan modalnya 1 juta, maka Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Nah, dikatakan untung ketika pemasukan lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Yang kedua, ada cerita Pak Soso tukang bakso. Ia mengeluarkan modal sebesar 800.000 rupiah, sedangkan pemasukannya hanya 720.000 rupiah didapatkan dari hasil penjualan, yaitu 90 dikali 8.000. Jadi kerugian yang didapatkan oleh Pak Soso yaitu sebesar 80.000 rupiah didapatkan dari 800.000 dikurang 720.000 rupiah. Nah, dikatakan rugi ketika modal yang dikeluarkan lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Yang ketiga, pada cerita Pak Sarto tukang sate, ia mengeluarkan modal sebesar 700.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualannya juga sebesar 700.000 rupiah. Maka dia tidak mengalami rugi dan tidak mengalami untung, atau dengan kata lain Pak Sarto mengalami impas atau balik modal. Dikatakan impas atau balik modal ketika pemasukan sama dengan pengeluaran. Selanjutnya kita akan menghitung persentase keuntungan. Menghitung persentase keuntungan dengan rumus harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Pak Dedi membeli suatu motor dengan harga 4 juta rupiah dan kemudian ia menjual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Maka tentukanlah persentase keuntungan Pak Dedi.
Maka untuk menentukan persentase keuntungan langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu harga jual kurang harga beli 4.200.000 dikurang 4 juta sama dengan 200.000. Kemudian 200.000 per 4 juta dikali 100% sama dengan 5%. Maka persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Selanjutnya persentase kerugian. Persentase kerugian tidak beda jauh dengan persentase keuntungan. Kita menggunakan rumus PR sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali dengan 100%. Sebagai contoh di sini Pak Rudi membeli tanah seharga 40 juta rupiah. Kemudian dia menjual lagi seharga 38 juta rupiah. Maka kita akan menghitung persentase kerugian. Persentase kerugian kita hitung dengan rumus harga jual kurang harga beli per harga beli dikali 100%. Maka harga jual kurang harga beli sama dengan 2 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah dikali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini mengenai memahami keuntungan dan kerugian. Semoga dapat dipahami dan Bapak harap semua tetap dijaga kesehatannya. Sampai bertemu kembali, salam sehat dan semangat.